Babak baru kasus video Giselle yang viral. Polisi tangkap dan tetapkan tersangka penyebar pertama kali. Diketahui, pelaku penyebaran video Giselle yang viral dan disebut-sebut mirip seorang penyanyi Gisela Anastasia, berhasil ditangkap, Rabu, tanggal 12 November tahun 2020. Bahkan, penyebar video Giselle yang membuat warganet berburu link download video full Giselle itu, kini ditetapkan sebagai tersangka. Ya, penangkapan penyebar video Giselle tersebut dilakukan oleh Subdit Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Menurut salah satu sumber wartakotalive.com, identitas pelaku penyebar video Giselle hingga link video full Giselle jadi buruan warganet berinisial PP. Dalam gelar perkara itu penyidik menyimpulkan ada dugaan tindak pidana pelanggaran penyebaran video syur Giselle itu. Pemilik akun Twitter ini yang menyebarkan video mirip Giselle itu pertama kali dan sudah ditangkap, inisialnya PP. Kata sumber tersebut di Polda Metro Jaya itu. Pada Kamis, tanggal 12 November tahun 2020. Penyidik menambahkan, PP sudah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, menyimpulkan ada dugaan tindak pidana di dalam penyebaran video Giselle itu. Yusri Yunus menegaskan, berdasar UU ITE dan UU Pornografi, jelas ada dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam viralnya dia video syur mirip artis tersebut. Pelapor dan saksinya sama, saksi ahli yang dimintai keterangan juga sama, dan pasal yang disangkakan untuk dua kasus video itu sama, kata Yusri Yunus. Lebih lanjut, Yusri Yunus menyebut jika pihaknya fokus memburu pelaku yang menyebarkan pertama kali. Yang dikejar di sini adalah siapa yang menyebarkan pertama dan siapa yang menyebarkan masif. Intinya bahwa, penyidik nanti akan mengejar siapa penyebar pertamanya, lanjut Yusri Yunus. Setidaknya ada 5 akun Twitter yang telah dilaporkan ke polisi. Namun, 3 dari 5 akun yang dilaporkan telah menghapus unggahan video syur tersebut. Meski begitu, polisi menyebut bahwa jejak digital tidak akan pernah hilang. Sehingga penghapusan konten pada akun bukan masalah bagi penyidik. Roy Suryo sebut tingkat kemiripan video lebih dari 70%. Terkait dengan beredarnya video mirip Giselle, pakar telematika, Roy Suryo ikut angkat bicara. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 11 November tahun 2020. Roy Suryo mengaku telah melakukan analisa terhadap beberapa objek yang terdapat pada wajah perempuan dalam video tersebut. Hasilnya, dikatakan Roy Suryo terdapat kemiripan lebih dari 70%. Makanya ketemu berapa persen perbandingannya, ungkap Roy Suryo. Hasilnya adalah ketemu antara 72%, ada yang 74%. Perbandingan ini sebenarnya kalau di atas 70% sudah mendekati, benar, bebernya. Tak hanya itu saja, Roy mengatakan bahwa beberapa objek lainnya juga dapat menjadi perbandingan. Di antaranya tahi lalat, warna mata, hingga warna kulit. Ada juga beberapa perbandingan yang bisa jadi petunjuk, seperti tahi lalat, warna mata, kemudian warna kulit, kata Roy. Saya tidak menguji sampai ke kaki, karena memang dari wajah saja sudah cukup. Biasanya dari metode pengujian wajah itu sudah bisa kemudian menjadi petunjuk awal yang siap untuk diuji lebih lanjut, terangnya. Pelaku penyebaran video syur mirip Giselle diduga masih remaja. Polisi serius menindaklanjuti kasus video syur mirip Gisela Anastasia atau Giselle. Akun media sosial penyebar video syur yang diduga mirip Gisela Anastasia dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Minggu, tanggal 8 November tahun 2020. Laporan itu dibuat oleh advokat Pitra Romadoni Nasution. Terdapat 5 akun media sosial yang dilaporkan oleh Pitra. Sayangnya, Pitra menyebut belum dapat membocorkan akun mana saja yang dilaporkan olehnya. Untuk saat ini untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Untuk nama-nama terlapor saya rahasiakan terlebih dahulu. Yang penting permasalahan ini saya sudah berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya itu bersifat serius itu, kata Pitra saat dihubungi, Senin, tanggal 9 November tahun 2020. Pitra berujar belum bisa berbicara banyak lantaran khawatir akun tersebut bakal menghilangkan barang bukti.
Yang penting dia dari media sosial. Saya belum bisa menjabarkan di media sosial apa saja. Karena sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Ditakutkan nanti terlapor ini menghilangkan barang bukti. Seperti itu, ujar Pitra. Hanya saja, Pitra menduga 5 akun ini merupakan akun asli dan dimiliki oleh anak remaja. Kalau sejauh ini saya lihat dia akun real ya, menggunakan nama orang yang jelas, kebanyakan itu anak-anak remaja, ucap Pitra. Iya rata-rata remaja. Sementara itu, satu lagi sekitaran. Kalau lihat wajahnya sekitar umurnya itu 20-an, kata Pitra lagi. Kemudian, Pitra mengungkapkan alasannya melaporkan 5 akun media sosial tersebut. Hal itu lantaran secara terang-terangan menyebarkan video syur tersebut. 5 akun ini sangat krusial sekali, di mana menyebarkannya tanpa ada sensor, ataupun tanpa adanya emot. Dia langsung menunjukkan tubuh ketelanjangan, dan video-video yang durasinya ada 19 detik, lengkap dengan keseluruhan tubuh ketelanjangan tersebut diperlihatkan, ucap Pitra lagi. Sementara itu, Giselle yang namanya dikaitkan dengan video syur tersebut sempat mengaku sedih karena ini adalah kali kedua. Selain itu, Giselle sedih membayangkan saat putrinya, Gempita Nora Marten, tahu atau membaca perihal berita tentang ibunya. Terima 2 laporan. Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan terkait beredarnya video syur perempuan mirip artis Gisela Anastasia atau Giselle yang viral di media sosial, pihaknya sudah menerima 2 laporan. Dari 2 laporan itu, kata Yusri, totalnya ada 8 akun Twitter yang dilaporkan dan diduga sebagai penyebar video syur tersebut. Terkait video asusila yang mirip dengan saudari artis G, ada 2 laporan polisi yang masuk, kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Senin, tanggal 9 November tahun 2020. Yang pertama katanya pada Sabtu, tanggal 7 November tahun 2020, pelapor berinisial FD seorang pengacara datang ke Polda Metro Jaya. Pelapor melaporkan 5 akun Twitter yang menyebarkan video asusila yang mirip dengan saudari G yang merupakan publik figur. Kami masih dalami dengan asas praduga tak bersalah di sini, kata Yusri. Kemudian pada Minggu, tanggal 8 November tahun 2020, kata Yusri, ada juga yang melaporkan lagi ke Polda Metro Jaya yakni seorang pengacara berinisial PRN. Pelapor juga mempersangkakan yang sama tentang penyebaran video asusila di media sosial mirip publik figur G. Ia melaporkan 3 akun Twitter. Laporan polisi sudah kita terima. Tetapi karena baru kemarin, laporan masih kita teliti sekarang dan baru kita serahkan ke penyidik, kata Yusri. Menurutnya 2 laporan atas 8 akun Twitter ini menyangkut UU ITE dan UU pornografi. Yakni pasal 27 junto pasal 45 UU ITE. Kemudian ada di pasal 8 junto pasal 34 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, ujar Yusri. Untuk laporan pertama saudara FD, kata Yusri sudah masuk ke Krimsus. Rencana hari ini kita mengundang mengklarifikasi pelapor dan 2 saksi yang diajukan. Sekarang masih dalam tahap penyelidikan oleh Krimsus Polda Metro Jaya, katanya. Diharapkan kata Yusri pelapor bersama 2 saksi yang diminta klarifikasi datang dengan membawa bukti-bukti yang ada. Bukti untuk dipersangkakan terhadap 5 akun yang menyebarkan video asusila yang mirip dengan saudari G yang merupakan publik figur, ujarnya. Sementara untuk laporan yang kedua kata Yusri masih akan dipelajari. Karena memang muatan materinya itu sama. Tetapi ada 2 pihak yang melaporkan, ujarnya. Keterangan saksi ahli. Keterangan saksi ahli IT dan bahasa terkait laporan peredaran video asusila mirip Gisela Anastasia akan disertakan. Dalam penyelidikan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pihaknya juga akan meminta klarifikasi pihak pelapor atas sejumlah akun Twitter yang dilaporkan. Serta mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti. Termasuk nanti ada saksi ahli bahasa dan juga ahli IT kita panggil, kita klarifikasi. Kata Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 9 November tahun 2020. Kalau sudah lengkap baru kita akan gelar perkara apakah memang nanti masuk ke tahap penyidikan dan sesuai unsur pasal persangkaannya atau tidak. Jadi kita tunggu saja, katanya lagi. Selain itu,
kata Yusri Yunus, tidak menutup kemungkinan penyidik memanggil penyanyi sekaligus bintang film Gisela Anastasia untuk dimintai keterangan. Apakah nanti publik figur yang hampir mirip di video itu akan dipanggil? Bisa saja, karena itu nanti semuanya sambil berjalan. Sebab ini kita masih penyelidikan dulu, kata Yusri. Penyelidikan tengah mengumpulkan bukti dan keterangan pelapor serta saksi. Dia menjelaskan, Polda Metro Jaya saat ini sudah mendapat 2 laporan terkait peredaran video asusila mirip Gisela Anastasia. Video asusila itu viral di media sosial ini. Dari 2 laporan itu, kata Yusri, total ada 8 akun Twitter yang dilaporkan dan diduga sebagai penyebar video asusila tersebut. Terkait video asusila yang mirip dengan saudari artis G, sudah ada 2 laporan polisi yang masuk, kata Yusri Yun. Pertama, Sabtu, tanggal 7 November tahun 2020, pelapor berinisial FD seorang pengacara datang ke Polda Metro Jaya. Pelapor melaporkan 5 akun Twitter yang menyebarkan video asusila yang mirip dengan saudari G yang merupakan publik figur. Kami masih dalami dengan asas praduga tak bersalah di sini, katanya. Kemudian, Minggu, tanggal 8 November tahun 2020, ada juga yang melaporkan lagi ke Polda Metro Jaya yakni seorang pengacara berinisial PRN. Pelapor juga mempersangkakan yang sama tentang penyebaran video asusila di media sosial mirip publik figur. G. Ia melaporkan 3 akun Twitter. Laporan polisi sudah kita terima. Tetapi karena baru kemarin, laporan masih kita teliti sekarang dan baru kita serahkan ke penyidik, kata Yusri. Menurutnya, 2 laporan atas 8 akun Twitter ini menyangkut UU ITE dan UU pornografi yakni pasal 27 junto pasal 45 UU ITE, serta pasal 8 junto pasal 34 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Untuk laporan pertama saudara FD, kata Yusri, sudah masuk ke Krimsus. Rencana hari ini kita mengundang mengklarifikasi pelapor dan 2 saksi yang diajukan. Sekarang masih dalam tahap penyelidikan oleh Krimsus Polda Metro Jaya, katanya. Harapannya, pelapor bersama 2 saksi yang diminta klarifikasi datang dengan membawa bukti-bukti. Bukti untuk dipersangkakan terhadap 5 akun yang menyebarkan video asusila yang mirip dengan saudari G yang merupakan publik figur, ujarnya. Sementara untuk laporan yang kedua kata Yusri masih akan dipelajari. Karena memang muatan materinya itu sama. Tetapi ada 2 pihak yang melaporkan, ujar Yusri Yunus.